Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delisha Fitri dengan nomor NIM 2011073004 dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 soal mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Komunikasi. Yang pertama yaitu perbedaan modulasi digital PSK dan KAM. Yang pertama yaitu PSK atau Passive Keying merupakan proses reseptansi bit 1 dan bit 0 dengan fase yang berbeda. Setiap bit dipresentasikan dalam fase tertentu sinyal keluaran pada PSK. Yang kedua KAM atau Quadrature Amplitudo Modulasi yang merupakan suatu gabungan antara kedua metode modulasi gelombang yaitu Amplitudo Shift Keying atau ASK dan Passive Keying atau PSK yang membuat konstelasi sinyalnya berubah sesuai amplitudonya atau jarak dari titik asal ke titik konstelasi. Di mana KAM ini tidak hanya fasa yang dimodulasi tetapi amplitudonya juga dimodulasi. Tujuannya untuk memperbesar jarak konstelasi dan memperbesar fasanya. Pada modulasi KAM ini kemungkinan errornya juga akan lebih kecil karena jarak antara konstelasi dengan amplitudonya yang sama sudah lebih jauh. Jadi kenapa perlu KAM? Tujuannya adalah dengan memodulasi amplitudo dan fasa kita mampu mendapatkan 8 simbol yang berbeda, tetapi diagram fasanya akan tetap terpisah cukup jauh. Untuk soal yang kedua yaitu pemahaman mengenai konstelasi. Baiklah, di sini konstelasi adalah sebuah diagram yang mempresentasikan pola modulasi digital pada bidang kompleks dan diurutkan berdasarkan aturan kode Gray. Kode Gray sendiri adalah pengurutan nilai biner di mana kedua nilai yang berdekatan hanya mempunyai perbedaan satu digit. Penggunaan kode Gray akan membantu mengurangi bit error yang akan terjadi. Jumlah titik-titik pada diagram berupa pemangkatan dari 2 pangkat n karena pada komunikasi digital datanya bernilai biner. Sesuai pada diagram yang ada pada gambar ini. Untuk soal yang nomor 3 yaitu tentang modulasi adaptif. Di sini modulasi adaptif adalah modulasi yang sifat adaptif berdasarkan kuas kanal. Skema modulasi yang ada pada LTE QPSK 16 QAM dan 64 QAM. Modulasi dengan orde rendah atau QPSK digunakan untuk UI yang berjarak jauh dari E0 B atau mengalami dan interferensi yang tinggi, di mana SNR kanal sangat buruk. Modulasi dengan orde sedang atau 16 QAM digunakan untuk kondisi kanal dengan SNR sedang. Modulasi dengan orde tinggi 60 atau 64 QAM digunakan untuk UI dengan jarak ke E0 B dekat atau kondisi kanalnya baik. Inilah diagram untuk adaptif modulasi untuk LTE. Untuk soal nomor 4 yaitu sampling dan aliasing. Nanti saya juga akan menunjukkan ilustrasi sampling dan aliasing pada aplikasi MATLAB. Yang pertama, kita akan membahas dahulu apa itu sampling. Sampling adalah proses pengambilan sampel-sampel sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Sinyal analog di sampel akan didapatkan bentuk sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist, yaitu Fs besar dari 2 kali Fi, di mana Fs yaitu frekuensi sinyal sampling dan Fi yaitu frekuensi sinyal informasi yang akan disampel. Untuk aliasing sendiri yaitu fenomena aliasing, proses sampling akan muncul pada sinyal hasil sampling apabila proses frekuensi sinyal sampling tidak memenuhi kriteria. Terjadinya sampel yang sama dengan frekuensi yang berbeda. Baiklah, saya akan menunjukkan sampling dan aliasing pada ilustrasi MATLAB. Baiklah, ini merupakan sampling dan aliasing. Di mana yang berwarna merah ini yaitu analog atau kontinu. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kuantisasi dan kenapa perlu kuantisasi. Nanti saya juga akan menunjukkannya dengan ilustrasi MATLAB. Yang pertama yaitu kuantisasi sinyal analog
dilakukan dengan mendiskritisasi sinyal dengan sejumlah level kuantisasi. Quantization mewakili nilai sampel amplitudo dengan serangkaian level terbatas, yang berarti mengubah sampel amplitudo kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Proses menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantisasi amplitudo dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integer dari level kuantisasi yang terdekat. Jadi, kenapa perlu kuantisasi? Yaitu untuk menghindari aliasing dan untuk memperkecil jumlah bit, karena semakin besar jumlah bitnya, maka akan semakin lama informasinya terkirim. Berikut inilah ilustrasi kuantisasi pada MATLAB. Baiklah, ini yang merupakan ilustrasi kuantisasi pada MATLAB. Di sini terdapat beberapa gambar, yaitu pada gambar yang pertama terdapat informasi asli yang seperti ini. Untuk gambar yang kedua yaitu terdapat sampling dan compressing, di mana untuk samplingnya yang berwarna biru dan terdapat compressing yang berwarna merah ini, seperti yang ada pada ilustrasi MATLAB ini. Coba kita lihat gambar yang ketiga, yaitu terdapat hasil compressing di kuantisasi, yaitu di mana yang warna biru ini sinyal hasilnya dari compressing. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu tentang compounding. Kata compounding adalah kombinasi dari compressing dan expanding, yang berarti keduanya. Ini adalah teknik nonlinear yang digunakan dalam PCM yang memampatkan data di pemancar dan memperluas data yang sama di penerima. Efek kebisingan dan crosstalk dikurangi dengan menggunakan teknik ini. Compounding mengkompres dynamic range dari sinyal informasi untuk mengangkat amplitudo yang lemah agar tidak terjadi distorsi pada sinyal penerima. Berikut ilustrasinya, ilustrasi compounding pada MATLAB. Baiklah, pada ilustrasi compounding pada MATLAB, di sini saya mendapatkan dua buah gambar. Dapat diperhatikan pada dua buah gambar ini. Untuk soal nomor 7 yaitu rumus compounding dan expanding, di mana rumusnya yaitu V out sama dengan Vmax kali in dikali 1 tambah mu V in dibagi Vmax per in dikali 1 ditambah mu. Untuk ilustrasi MATLAB-nya saya akan tampilkan. Ini untuk ilustrasinya terdapat 3 gambar. Itu pada gambar yang pertama, yang ini merupakan sinyal asli. Coba kita lihat pada gambar kedua, yaitu didapatkan seperti ini. Untuk gambar yang ketiga, ini expandingnya hasilnya. Untuk soal yang ke-8 yaitu jelaskan pengertian multiplex, kenapa perlu multiplex, dan jelaskan macam-macam multiplex, dan jelaskan penataan frame TDM PCM 30 kanal dan 24 kanal. Multiplex adalah transmisi informasi atau dalam bentuk apapun dari satu atau lebih sumber ke satu atau lebih tujuan melalui media transmisi atau fasilitas yang sama. Meskipun transmisi terjadi pada fasilitas yang sama, mereka tidak selalu terjadi pada saat yang sama atau menempati bandwidth yang sama. Media transmisi
dapat berupa pasangan kawat logam, kabel koaksial, telepon seluler, sistem radio gelombang mikroterestrial, microwave satelit, sistem atau kabel serat optik. Multiplex menggabungkan beberapa kanal ke beberapa saluran sehingga bisa digabung ke satu saluran yang sama. Multiplex digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem komunikasi dengan memungkinkan transmisi data seperti data audio dan video dari saluran yang berbeda melalui kabel dan jalur tunggal. Nah, baiklah, di sini ada jenis-jenis multiplex. Dapat kita lihat pada gambar ini, jenis-jenis multiplex ada FDM, WDM, TDM. Nah, berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis dari multiplex itu. Yang pertama, FDM atau Frequency Division Multiplexing, di mana FDM adalah teknik yang menggunakan berbagai frekuensi untuk menggabungkan banyak aliran data dalam mengirimkan sinyal melalui media untuk tujuan komunikasi. FDM membawa frekuensi ke setiap aliran data dan kemudian menggabungkan berbagai frekuensi termodulasi ke transmisi. Pemancar televisi adalah contoh terbaik untuk FDM, yang menggunakan FDM untuk menyiarkan banyak saluran sekaligus. Pada jenis multiplex ini, sinyal dihasilkan dengan mengirimkan frekuensi pembawa termodulasi perangkat yang berbeda. Dan sinyal termodulasi ini kemudian digabungkan menjadi sinyal tunggal yang dapat dibawa oleh link. Untuk mengakomodasi sinyal termodulasi, frekuensi pembawa dipisahkan dengan bandwidth yang cukup, dan rentang bandwidth ini menunjukkan saluran yang dilalui sinyal yang berbeda. Saluran ini dapat dipisahkan oleh bandwidth yang tidak digunakan. Contoh, untuk frekuensi division multiplexing adalah transmisi sinyal radio atau televisi. Untuk jenis multiplex yang kedua yaitu WDM atau Wavelength Division Multiplexing. WDM sendiri adalah teknik multiplexing analog dan memodulasi banyak aliran data pada spektrum cahaya. Multiplexing ini digunakan dalam serat optik. WDM ini hampir mirip seperti optik FDM. Berbagai sinyal dalam WDM adalah sinyal optik yang akan ditransmisikan melalui serat optik, seperti dapat kita lihat pada gambar ini. Pada gambar ini, prinsip utama dalam menggunakan prisma adalah bahwa prisma membelokkan berkas cahaya tergantung pada sudut datang dan frekuensi gelombang cahaya atau sinar. Di ujung penerima sinyal cahaya dibagi menjadi gelombang cahaya yang berbeda oleh demuk. Penggabungan dan pemutusan gelombang cahaya ini adalah jenis yang dilakukan oleh prisma. Prisma tunggal digunakan pada ujung pengirim untuk multiplexing dan prisma lain digunakan pada ujung penerima untuk demultiplexing. Untuk jenis multiplex yang terakhir yaitu TDM atau Time Division Multiplex, di mana TDM ini adalah salah satu jenis multiplexer yang menggabungkan aliran data dengan mengalokasikan setiap aliran slot waktu yang berbeda dalam satu set. TDM sendiri mentransfer atau mengirim berbagai slot waktu dalam urutan melalui satu saluran transmisi. Nah, seperti gambar ini merupakan gambar multiplex stream. Pada gambar ini, semua sinyal yang masuk dibagi menjadi slot waktu dengan panjang tetap yang sama dan kemudian ditransmisikan melalui media bersama dan dipasangkan kembali dalam bentuk aslinya setelah dilakukan demultiplexing. Selanjutnya, kita akan membahas TDM PCM 30 kanal dan 24 kanal. PCM adalah metode untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal ini dirubah melewati beberapa langkah sebelum menjadi suatu sinyal digital 0 dan 1. PCM merupakan pengembangan dari PAM atau Pulse Amplitude Modulation, di mana tiap-tiap sampel analog dikuantisasikan dan disajikan dalam bentuk kode-kode digital. PCM ini merupakan suatu teknik multiplexing yang menggunakan sistem TDM, Time Division Multiplexing. Untuk PCM 24 kanal, mempunyai primary rate sebesar 1544 kbps, yang terdiri dari 8000 frame tiap detik. Tiap frame mengandung 24 slot. Dalam setiap frame ditambahkan 1 bit frame. Satu frame alignment atau sinkronisasi bit. Kanal yang digunakan disebut T1,
pada T1 tidak ada time slot yang berfungsi sebagai signaling 1 bit pada tiap time slot. Setiap frame ke-6 diganti menjadi signaling informasi. Sebagai frekuensinya hanya 7 dari 8 digit yang digunakan, sehingga besar data rate-nya menjadi 26 kbps. Nah, untuk PCM 30 kanal sendiri mempunyai primary rate sebesar 2048 kbps yang terdiri dari 8000 frame tiap detik. Tiap frame ini mengandung 32 time slot, di mana 30 time slot digunakan untuk pembicaraan dan 1 slot untuk disinkronisasi dan 1 time slot untuk signaling. Setiap time slot mengandung 8 bit sampel kanal. Phase ini kemudian dimultiplex secara sinkron ke dalam sebuah 2 Mbps data stream yang bisa disebut E1. Speech kode PCM ditransmisikan 8 bit per time slot sebanyak 8000 kali dalam 1 detik, sehingga data rate-nya menjadi 64 kbps. Nah, untuk soal nomor 9 yaitu jelaskan kenapa perlu line coding. Nah, kita akan membahas apa itu line coding dulu. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk fact, angka, gambar, audio, video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan dan dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Nah, kenapa perlu encoding ini? Bertujuan yang pertama, merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi atau pengirim dan penerima, atau sistem tidak memerlukan jalur terpisah untuk clock. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal atau sinyal dengan frekuensi 0. Komponen DC ini tidak mengandung informasi apapun tetapi menghamburkan daya pancar. Yang keempat yaitu line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Yang kelima, beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Nah, yang kedua, karakteristik line coding. Nah, yang pertama yaitu elemen data dan elemen sinyal. Pada komunikasi data, elemen data merupakan entiti terkecil, sedangkan elemen sinyal merupakan unit terpendek dari sinyal digital. Dengan kata lain, elemen data adalah apa yang kita butuhkan untuk dikirim, sedangkan elemen sinyalnya adalah apa yang dapat kita kirim. Nah, yang kedua yaitu data rate dan sinyal rate. Nah, adalah sejumlah elemen data dalam unit BPS atau bit per second, sedangkan sinyal rate adalah sejumlah elemen sinyal dalam 1 unit baud. Baud atau rumus yang digunakan untuk menghitung sinyal rate adalah S sama dengan C dikali N dikali 1 per I per R, di mana S yaitu sinyal rate, C nilai konstanta setengah, R elemen sinyal, dan N data rate. Untuk soal yang ke-10 yaitu jelaskan macam-macam line coding berserta contoh dengan bit. Yang pertama yaitu unipolar, di mana kode ini menggunakan hanya satu NN0 dan 10 level tegangannya, yaitu untuk logika 0 memiliki level 0 dan untuk logika 1 memiliki level 0. Secara diagram pulsar ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini dapat kita lihat jika keadaannya turun, maka amplitudenya akan bernilai 0. Nah, dan maka dia akan naik. Nah, di sini dapat kita lihat jika dia naik, maka akan bernilai 1. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu polar, di mana kode ini menggunakan dua buah level tegangan untuk non-zero guna mempresentasikan kedua level data, yaitu positif dan satu negatif. Untuk pengkodean polar, terdapat 4 macam jenis kode polar seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini pada jelaskan tadi terdapat 4 macam jenis. Ini 4 jenis polar tersebut. Ada NRZ, RZ, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu NRZ dari jenis polar tadi, yaitu non-return to zero. Pada sinyal NRZ, pulsa untuk menyatakan bit 1 tidak kembali ke 0 atau non-return to zero, tidak sama dengan tidak kembali ke 0.
NRZ bisa unipolar maupun polar. Perumpamaan ini dibagi menjadi 4, yaitu A. Non-return to zero, NRZL, yaitu suatu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu binar dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binar lainnya. Non-return to zero inverted, NRZI, dan yang terakhir yaitu non-return to zero, yaitu NRZN. Nah, seperti gambar ini. Sama halnya tadi, jika dia di bawah maka nilainya 0, dan jika dia naik maka nilainya akan 1. Nah, yang keempat yaitu non-return to zero inverted, NRZI. Nah, yaitu suatu kode di mana suatu transisi rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah, bahwa pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binar 1. Untuk bit time tersebut bila tidak ada transisi berarti binar 0. Dengan demikian NRZI merupakan salah satu contoh dari differential encoding, penyandian referensial. Keuntungan penyandian ini yaitu lebih kebal noise dan tidak dipengaruhi oleh tegangan. Nah, kelemahan dari NRZL ini maupun NRZI, keterbatasan dalam komponen DC dan kemampuan sinkronisasinya yang buruk. Nah, yang kelima yaitu non-return to zero atau NRZN. Nah, di sini level berubah bila ada bit 1. Non-return to zero, level berubah bila ada bit 0. Jadi artinya level akan berubah jika ada bit 1. Jika ada bit 1. Dan level akan berubah bila ada bitnya 0. Seperti gambar yang ditampilkan di sini. Berarti untuk yang keenam itu return to zero, yaitu pada sinyal RZ, pulsa untuk menyatakan bit 1 kembali ke 0. Return zero sama dengan kembali ke 0, 50% unipolar. Berarti yang RZ ini bitnya, jika bit 1 akan kembali ke 0. Untuk contoh bitnya yaitu ini 11 00 001 0000010101 1000 seterusnya dan 1. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan dari 10 soal UAS dari mata kuliah Sistem Komunikasi ini. Jika ada kata-kata yang salah dari pengucapan saya ini, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.